Maka di antara hak-hak yang harus dijaga dan kewajiban yang harus ditunaikan adalah yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah dengan kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini banyak kita lihat terjadi bencana, terjadi musibah, yang ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting di sini, apakah penyebab ujian ini terjadi? Maka di antara penyebab adanya ujian semacam ini, adanya bencana semacam ini, banyak di antara kita yang melalaikan hak dan kewajibannya. Maka di antara hak-hak yang harus dijaga dan kewajiban yang harus ditunaikan adalah yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah dengan kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan hak Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Yaitu hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dengan senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik sedikit pun dengannya. Maka ini merupakan hak Allah yang paling agung. Kemudian yang kedua, hak kedua orang tua kita. Sebagaimana yang kita ketahui, hak kedua orang tua kita adalah dengan senantiasa kita taat dan tidak durhaka kepada keduanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua kita sebagai perantara kita hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sabdanya telah menjelaskan tentang pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan larangan untuk durhaka kepada keduanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya pula
menjelaskan tentang pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah menyebutkan haknya, yaitu tidak berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala berada di ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah Subhanahu wa taala karena murka kedua orang tua kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridhal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidaini. Ridha Allah karena ridha kedua orang tua kita, dan sebaliknya murka Allah Subhanahu wa taala karena murka kedua orang tua kita. Maka hendaknya kita jaga hak-hak orang tua kita, dan jangan pernah mengangkat suara di depan mereka, jangan pernah membentak mereka, apalagi kalau kita sampai marah kepada mereka. Kemudian hak yang ketiga adalah hak istri dan anak kita. Hak istri tidak cukup dan hanya kita menyiapkan mereka makanan, memberikan mereka minuman, atau memberikan mereka pakaian, atau menyiapkan tempat tinggal yang layak. Akan tapi di sana ada hak yang sangat penting yang merupakan kewajiban kita, yaitu kita memberikan mereka pendidikan tentang agama mereka, agar mereka menjadi pribadi yang baik. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, hendaknya bagi para suami memberikan pendidikan atau pengajaran tentang apa yang bermanfaat untuk istrinya, baik itu dari perkara dunia atau perkara agama mereka. Maka di sini penting kita memberikan mereka pendidikan agama mereka. Kemudian beliau melanjutkan memberikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian, anak kalian, istri kalian dari panasnya api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat yang sangat keras, yang sangat kasar, yang tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang mereka perintahkan, dan mereka mengerjakan semua yang mereka perintahkan, yang diperintahkan kepada mereka. Maka pentingnya di sini kita memberikan pendidikan agama yang layak kepada istri dan anak kita. Kemudian hak yang keempat adalah hak saudara dan kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah hak kepada kerabat kita, kepada fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah menghamburkan harta dengan cara boros. Maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan arti dari memberikan hak kepada kerabat-kerabat kita, yaitu dan kita senantiasa menjaga tali silaturahmi di antara mereka. Kemudian beliau juga menambahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi aw yunsha'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya baginya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menjaga tali silaturahmi di antara kerabat-kerabatnya. Kemudian hak selanjutnya adalah hak tetangga kita. Hak tetangga ini sangat banyak dilaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Bagaimana kita dituntut untuk berbuat baik kepada tetangga kita, memuliakan mereka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan tentang larangan menyakiti tetangga, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Maka menjaga hak tetangga
dengan tidak menyakiti mereka, ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu pula kita diperintahkan untuk berbagi dengan tetangga kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala merintahkan Abu Dzar membagikan sedikit kuah kepada tangganya dengan bersabda, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Ya Abu Dzar, apabila kau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu. Maksudnya berikanlah tetangga kita walaupun hanya kuah saja, sedikit isinya. Maka di sini pentingnya kita menjaga hak tetangga dengan sering berbagi di antara mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga hak muslim atas muslim yang lainnya merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan hak muslim atas muslim yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim al muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaih." Apabila kalian berjumpa dengannya, maka hendaknya kalian salam dengannya. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka hendaknya kita jenguk. Wa idza atisha fahamidallahu alaihi fashammithu, apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza stansahaka fansahhu, apabila dia minta nasihat maka berikanlah nasihat yang bijak kepada dia. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Ini merupakan hak yang umum yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang menjaga hak muslim atas muslim yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة